Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irsyadul Anam dengan NPM 121000901 dari kelas 2P Program Studi Manajemen dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang human capital atau biasa disebut dengan modal manusia. Sebelum memasuki materi utama, terlebih baik kita perlu mengetahui tujuan maupun sasarannya terlebih dahulu. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman tentang human capital atau modal manusia, dan sasarannya yaitu terwujudnya pemahaman human capital atau modal manusia. Arti human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan yang ada pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, maupun sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kompetensi pengetahuan para pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan dan juga perkembangan sebuah perusahaan. Kemudian pentingnya human capital. Theodore Schultz mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, 2 perilaku, 3 usaha, 4 waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan oleh para pegawai. Sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, maka untuk mendeskripsikan human capital terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama karakteristik. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua kemampuan. Kemampuan seseorang untuk belajar yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. 3. Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset sebuah perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga disebut financial capital. Yang kedua aset fisik yang terdiri dari peralatan, gedung, maupun tanah. 3. Aset tidak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. Yang pertama yaitu buy atau membeli. Maksud buy yaitu mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru yang lebih memiliki kualitas yang lebih baik. Kemudian yang kedua build atau membangun. Maksudnya yaitu investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya agar lebih baik. Yang ketiga borrow atau meminjam. Maksudnya borrow adalah penggunaan konsultan atau partner efektif yang memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja yang baru. Lalu yang keempat bonds atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawannya yang bekerja di bawah standar perusahaan. Lalu yang terakhir bind atau mengikat. Maksud dari bind adalah yaitu mengikat karyawan agar tidak keluar dari perusahaan. Merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan yang ada dalam sebuah perusahaan. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia didasarkan oleh 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari kedua dimensi inilah akhirnya muncul peran sumber daya manusia, yaitu strategic partner,
administrative expert, employee champion, dan change agent. Yang pertama, strategic partner, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion. Employee champion yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Yang terakhir, yang keempat, change agent. Change agent yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, dan juga dapat meningkatkan kapasitas organisasi agar menjadi lebih baik lagi. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Terdapat 3 tingkat kompetensi dalam pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, maupun promosi dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Kemudian dari 3 tingkat kompetensi di atas, akhirnya dapat diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada 3 tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi sumber daya manusia. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama yaitu karyawan dengan human capital tinggi dapat lebih mungkin memberi pelayanan konsisten dan kualitas yang tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan yang baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk membeli layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan sebuah perusahaan, proses ataupun bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan berikut ini, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurangnya sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Lalu yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, namun tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Lalu 3, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Dan dengan demikian yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk meninggalkan komen, like, dan subscribe di channel YouTube ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.